jangan sampai ketika kebudayaan kita diklaim oleh negara lain, baru kita baru kita ribut gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Ya, oke, kembali lagi bersama kita ya di EduPods di episode 1 dengan bertema mengembangkan pengetahuan dan intelektual mengenai kebudayaan. Dan sekarang narasumber kita ini yang sangat luar biasa, yaitu koordinator Departemen Minat Bakat di BEM FKIP. Ya. Dan tema episode kali ini yaitu pengenalan Departemen Minat Bakat di BEM FKIP Unsil 2022, yaitu tepatnya di Kabinet Lokatara. Ya, tak kenal maka kata sayang. Sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam mengenai minat bakat dan juga EduPods ini, gitu ya. Perkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ediana Sobur. Saya dari Departemen Kajian Aksi Strategis dan juga Advokasi, atau disingkat dengan Kastrad ya. Jurusan saya dari jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2019 dan saya sekarang sedang berada di semester 6 atau di tingkat 3 ya. Oke. Bisa perkenalkan dulu Pak, namanya Pak siapa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Ya, sebelumnya minal aizin wal faizin terlebih dahulu Pak. Karena memang masih di momen Syawal ya, kita di momen Idul Fitri ya. Di bulan Syawal ini ya. Mungkin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Hasan Nurjaman dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2019. Untuk periode sekarang dari BEM FKIP Kabinet Lokatara ya. Saya diamanahkan sebagai koordinator Departemen Minat Bakat. Seperti itu saja mungkin Pak. Oke. Perkenalannya. Oke ya. Oke. Mungkin sebelum ke intinya gitu ya mengenai EduPods gitu, saya ingin bertanya mengenai apa sih Departemen Minat Bakat itu Pak, dan apa sih tupoksi dari Departemen Minat dan Bakat ini? Ya, mungkin untuk mengenai Departemen Minat Bakat sendiri ya, untuk di periode sekarang di 2022 itu memang orientasi dari Departemen Minat Bakat lebih ke bagaimana kita BEM FKIP sebagai organisasi di tingkat fakultas untuk memperkenalkan kembali, merawat kembali, menjadi pusat revitalisasi kebudayaan. Okay. Yang memang kita semua tahu gitu kan, untuk sekarang ini kebudayaan sedang digempur habis-habisan oleh era globalisasi gitu kan. Jadi titik fokus sekarang dari BEM FKIP 2022, kita tetap ikhtiar konsisten menjaga kebudayaan-kebudayaan yang memang dari dulu sudah menjadi identitas bangsa kita sendiri. Seperti itu mungkin Kang. Oke ya. Sangat menarik sekali ya mungkin ya. Ini sekarang Departemen Minat dan Bakat ini ingin membawa kebudayaan gitu ya di ranah universitas gitu, di ranah kampus, yang khususnya di fakultas di FKIP sendiri gitu ya. Nah, untuk kebudayaan ini, kebudayaan apa yang akan di minat bakat ini dibawa gitu kan, untuk kita lestarikan, untuk kita kembangkan, untuk kita dikenalkan kepada masyarakat FKIP khususnya, secara umum mungkin masyarakat umum gitu ya. Apa itu? Ya, mungkin kalau kita berbicara tentang kebudayaan itu aspeknya sangat luas ya, apalagi kalau kita berbicara tentang negara kita sendiri gitu kan, Indonesia, yang memang sudah kita tahu semua gitu, untuk kebudayaan kita itu sangat banyak gitu kan. Malahan sedikitnya sudah banyak negara lain yang mengklaim gitu kan kebudayaan kita. Jadi
untuk titik fokusnya kebudayaan, karena kita tahu sendiri di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya di BEM FKIP sendiri kita mempunyai sanggar seni yang memang menjadi satu apa ya, ujung tombak Icon ya. atau ikon juga Oke. yang memang sejak pendiriannya itu sudah ikhtiar menjaga, merawat tentang kebudayaan. Nah, mungkin untuk nantinya kita terfokusnya untuk kebudayaan ini, kita lebih ke kebudayaan seperti pertunjukan, seni pertunjukan, Ya. kemudian juga seni musik, seni alat-alat tradisional. Ya, memang mudah-mudahan langkah kecil kita sekarang bisa berlanjut dan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat nantinya untuk, mungkin khususnya untuk FKIP sendiri gitu kan. Oke. Umumnya untuk masyarakat di lingkungan dan masyarakat di Indonesia sendiri, seperti itu mungkin, Kang. Oke ya. Mungkin sekarang ini kan di BMFK itu ada apa? Salah satu ini termasuk ke dalam program kerja ya. Program kerja atau memang ini adalah kegiatan Yang EduPods ini? EduPods ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang apa ya, sejarah gitu kan, sejarah EduPods sendiri. EduPods sendiri ini pertama kali diadakan oleh abang-abang kita, khususnya di 2 periode kebelakang gitu kan. Nah, namun untuk sekarang kami tetap berkomitmen untuk terus mengadakan EduPods ini, karena memang seperti kita tahu gitu kan, EduPods ini menjadi salah satu pusat dan kami berkeinginan EduPods ini menjadi sebuah pusat informasi edukasi mungkin. Informasi edukasi khususnya karena warna terbaru atau warna yang dibawakan di BEM FKIP sekarang khususnya di EduPods itu tentang kebudayaan. Jadi diharapkan nantinya ke depan EduPods ini menjadi sebuah tempat, sebuah wadah, pusat peradaban mungkin ya. Mungkin pusat peradaban, kita pusat juga- revitalisasi kebudayaan Iya, seperti itu iya. mungkin, Bung. Dan dari tadi gitu ya, dari awal kita bicara gitu, saya sangat ini berbicara terus tadi ngomong mengenai kebudayaan. Nah, mengapa sih gitu ya alasan minat bakat ini mengangkat tema mengenai kebudayaan? Ya, kalau untuk alasan mengenai kenapa sih kita mengangkat tentang kebudayaan. Yang pertama mungkin sebagai apa ya, selain sebagai arahan langsung atau warna langsung dari BEM FKIP sekarang yang memang lebih konsen dalam kebudayaan, ini juga berangkat dari keresahan kami sendiri. Keresahan kita bersama mungkin jika kita berbicara tentang kebudayaan. Padahal kebudayaan di kita itu banyak gitu kan. Sangat luas, sangat banyak. Tetapi kadangkala kita melupakan kebudayaan yang memang menjadi identitas bangsa sendiri. Kita lebih sibuk kebudayaan luar karena era globalisasi gitu kan. Kita lebih sibuk belajar, terus sibuk mencoba kebudayaan luar, tapi di sisi lain kita melupakan kebudayaan kita sendiri gitu kan. Jadinya selain sebuah keresahan, jangan sampai ketika kebudayaan kita diklaim oleh negara lain, baru kita ribut gitu kan. Tapi ketika belum diklaim atau tidak diklaim, ya kita acuh gitu kan. Jadi itu sih untuk menjadi berangkat dari sana lah untuk kebudayaan ini. Mengangkat tema kebudayaan ini ya. Iya, seperti itu mungkin. Dan ya ini saya juga sepakat ya mengenai dari tadi alasan mengapa minat dan bakat ini mengangkat tema kebudayaan. Dan kebetulan saya juga kalau dikatakan kalau penggiat sih belum menjadi seorang penggiat, tetapi aku mulai belajar untuk cinta gitu dengan kebudayaan sendiri. Dengan ya saya sebagai orang Sunda khususnya gitu ya, dan secara umum saya adalah orang Indonesia gitu, orang Nusantara, dan saya cinta akan kebudayaan yang ada di Indonesia, cinta dengan kebudayaan yang ada di Nusantara ini gitu. Saya juga sering ke teman-teman selalu
Ya, walaupun saya bukan orang Jawa, saya suka menyetel lagu-lagu Jawa gitu kan, lagu-lagu keroncong, lagu-lagu apa? Kalau di Jawa itu eh ya ya lagu-lagu Jawa lah gitu ya, lagu-lagu yang memang eh, tenang Sangat gitu. merdu ya, Iya, sangat menenangkan hati gitu kan. sama juga kan di Sunda juga sampai gitu Iya. ya. Ada gamelan juga gitu. Ya. Oke, tadi itu ya mungkin alasan dari minat dan bakat ingin mengangkat tema kebudayaan. Dan tadi kan tidak ingin kebudayaan ini diambil oleh negara lain gitu ya. Otomatis kan kita itu harus melestarikan. Nah, strategi apa untuk melestarikan strategi apa minat dan bakat ini untuk melestarikan kebudayaan? Ya, untuk masalah strategi ya, mungkin kita berbicaranya tentang apa ya, BEM FKIP sendiri ataupun keluarga mahasiswa FKIP sendiri. Mm-mm. Untuk strateginya ada beberapa strategi mungkin yang sudah kami rancang, yang tinggal menunggu hari H pelaksanaan atau eksekusinya. Mungkin salah satu eksekusinya itu ini, wadah ini gitu kan, pusat ini, EduPods ini gitu. Karena selain apa ya, selain memberikan edukasi ataupun pengetahuan tentang kebudayaan, kita juga minimalnya harus memainkan kebudayaan itu sendiri. Ya. Karena kalau kita hanya berbicara tanpa melaksanakan, ya ada yang kurang gitu kan. Iya, ada yang kurang gitu ya. Nah, gitu. Kurang gitu ya. Jadi nantinya selain EduPods ini yang memang sejak mungkin periode sekarang lebih konsen tentang membahas kebudayaan, nanti juga akan ada salah satunya Sanggar Seni Katumbiri. Katumbiri ya itu milik FKIP gitu kan, milik FKIP ya. Yang tadi jadi ya, ikon yang FKIP menjadi itu ya. salah satu ikon gitu kan. Itu nantinya mereka akan lebih gencar lagi, lebih giat lagi untuk bagaimana sih memperkenalkan kebudayaan yang memang sejak awal pendiriannya mereka konsen gitu kan. Lebih konsen di sektor itu gitu kan. Terus juga mungkin nantinya ke depan kita akan silaturahmi ke mahasiswa FKIP, ke HMJ. Namun untuk silaturahminya kan biasanya kita silaturahminya hanya berbentuk kunjungan gitu, dengan sekret, kemudian sparring olahraga. Nah, nantinya kita akan memberikan warna bagaimana sih kalau kita kemas silaturahmi tersebut menjadi misalnya sebuah pagelaran seni, panggung seni gitu kan, panggung seni bebas. Merinding nih, aku merinding dengar dia. Nah, ya mungkin itu salah satu terobosan yang insya Allah kita semua akan realisasikan secara bersama-sama dan menjadi sebuah gebrakan baru bagaimana FKIP bisa menjadi pusat revitalisasi kebudayaan. Wow, luar biasa sekali. Wow. Saya sudah membayangkan nih bagaimana nantinya kalau memang FKIP apa yang tadi dikatakan oleh Bung Dede gitu ya, oleh Kang Dede tentang jadi pusat peradaban di Unsil ini gitu ya. Apalagi nanti akan jadi ada pusat peradaban kebudayaan, pusat tadi untuk merevitalisasi kebudayaan yang ada di Unsil gitu untuk menjadi salah satu pusat peradaban. Ya, pusat peradaban lah pokoknya. Iya. Ya segala bentuk sesuatu kegiatan, dari mulai kegiatan apapun itu, mulai kegiatan nongkrong, kegiatan diskusi, kegiatan pagelaran. Nah, seperti itu mungkin karena Kayaknya ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi FKIP ini ya. Kalau bisa gitu kan, keinginan saya setiap apapun kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa FKIP, baik itu oleh organisasi ataupun ya hanya diskusi-diskusi biasa gitu kan. Kalau bisa minimal lah kalau kita pengkajian ya beberapa kali mengkaji tentang kebudayaan, tentang budaya ataupun mungkin sebelum biar lebih lebih meriah ataupun lebih ada sesuatu yang baru sebelum kita makan sesuatu, kita ada pertunjukan kebudayaan. Karena kan hal-hal kecil tersebut secara tidak langsung itu mempunyai dampak gitu kan untuk kedepannya. Seperti itu mungkin untuk pembinaannya. Bukan kampus namanya kalau misalnya kampus itu sepi. Nah, itu benar sekali kalau menurut saya ya. Iya.
Karena apa? Karena memang kampus itu adalah tempat peradaban, apa ya, orang-orang intelektual. Di sana, di sini kan kampus ini adalah tempat peradaban, itu tempat kita belajar gitu, tempat kita menjadi seorang mahasiswa. Sedikit ya mengenai barusan, mungkin ini salah satu terobosan juga karena mungkin stigma dari kita semua, mungkin kalau diskusi itu yang membosankan ataupun apa. Nah, makanya kami BEM FKIP sendiri hadir gitu kan, membantu atau berkolaborasi dengan setiap kegiatan yang ada di BEM FKIP ataupun yang ada di HMJ. Mungkin di mahasiswa silakan saja gitu kalau memang butuh warna-warna yang baru. Misalnya nih diskusi, kalau diskusi doang takutnya boring, jenuh atau apa. Bagaimana kalau kita misalnya awalnya ada penampilan kebudayaan. Misalnya nih, Sanggar Seni Katumbiri, siapa yang nggak tahu gitu kan Katumbiri. Apalagi Cantik-cantik ya. nah gitu. Itu kan menjadi sebuah apa ya? Suntikan semangat gitu kan. Lebih semangat lagi. Wow, ada selain ya materi diskusinya mungkin salah satunya ada juga penyemangat lain gitu kan. Seperti itu mungkin. Jadi itu sebuah terobosan yang baru yang nantinya mudah-mudahan bisa menarik minat dari mahasiswa FKIP sendiri khususnya gitu kan. Ya, umumnya bagi masyarakat seperti itu sih sebenarnya. Ya. Gimana nih? Nanti ke depannya kalau misalnya harapan dari EduPage ini gitu ke depannya gimana? Nah, mungkin untuk harapan ya. Karena kalau dari kami gitu kan, dari kita semua, harapan ini kan berangkatnya dari keresahan gitu. Harapan ini berangkatnya dari keresahan. Semoga platform ini ataupun media ini ataupun pusat inilah kita ya, pusat peradaban mungkin nantinya EduPods ini bisa terus berlanjut gitu kan. Sampai kapanpun gitu kan bisa terus berlanjut. Yang memang kalau pada sekarang itu kita lebih konsennya ke kebudayaan karena ya miris gitu kan melihat kebudayaan kita, identitas bangsa kita sekarang. Nah, mungkin harapannya di EduPods ini sebagai kecilnya sebagai pusat informasi, tapi saya lebih menginginkan bagaimana EduPods ini bisa menjadi pusat edukasi, khususnya edukasi kebudayaan. Selain itu mungkin bukan hanya lewat EduPods ini saja gitu kan. Nanti teman-teman kita bisa bersama-sama mungkin di beberapa waktu ataupun misalnya kita main angklung bareng gitu kan. Kita menyelenggarakan pagelaran seni yang bareng-bareng ataupun karena kalau kita melihat sosial media ya yang trending itu yang apa ya yang agak kurang-kurang inilah kalau menurut saya ya. Kenapa nggak sekali-kali kita pakai hashtag mungkin atau apapun itu kan biar trending. Misalnya hashtag Hari Kebudayaan atau Kebudayaan Nasional, kebudayaan identitas ataupun mungkin hashtagnya angklung atau hashtagnya tari atau apapun itu gitu kan. Jadi karena saya percaya gitu kan hal-hal kecil gitu kan asalkan bermanfaat yang kita lakukan sekarang itunya mempunyai dampak yang besar nanti untuk kedepannya. Seperti itu mungkin. Oke. Luar biasa sekali ya. Cukup sekian lah Kang Dede atas bincang-bincangnya dan terima kasih Kang. Siap. Atas waktunya nanti sudah bisa menyempatkan gitu ya. Kita lanjutlah di lain waktu ya. Oke. Diskusi-diskusi tentang kebudayaan misalkan. Oke, bisa. Mungkin saya tutup. Janganlah berputus asa karena keputusasaan adalah akhir dari segalanya. Dan janganlah mengeluh atas kegagalan karena kegagalan adalah seni kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.